Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu salawatullahi wa salamuhu alaihi thumma amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah tabaraka wa ta'ala. Kita memuji Allah subhanahu wa ta'ala atas semua nikmatnya yang telah dilimpahkan kepada kita, dan segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala yang dengan karunia-Nya semua kebaikan menjadi sempurna. Ibu-ibu yang semoga dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah kita kembali bisa melanjutkan kajian kita pada sesi yang kedua di penjelasan kitab Al-Wajiz fi Aqidatis Salafis Shalih Ahli Sunnati wal Jamaah. Kitab Al-Wajiz, penjelasan akidah Salafus Shalih Ahlu Sunnah wal Jamaah, yang ditulis oleh Syekh Abdullah bin Abdul Hamid Al-Athari hafizahullahu ta'ala. Sebelumnya, sebagai motivasi bahwa di dalam Islam kita diperintahkan untuk senantiasa menuntut ilmu, dan supaya ilmu yang kita ketahui, yang telah kita ketahui, itu menjadi ilmu yang bermanfaat. Rasulullah SAW beliau senantiasa berdoa, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa a'udzubika min ilmin la yanfa'. Ya Allah, aku memohon kepada Engkau ilmu yang bermanfaat, dan aku berlindung kepada Engkau daripada ilmu yang tidak bermanfaat. Beliau juga terkadang berdoa, Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa'. Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau daripada ilmu yang tidak bermanfaat. Wa min qalbin la yashba', dan dari hati yang tidak khusyuk. Wa min batnin la yashba', dan dari perut yang tidak pernah kenyang. Wa min da'watin la yustajabu lahu, dan dari doa yang tidak dikabulkan. Beliau juga menyatakan, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, aku mohon kepada Engkau ilmu yang bermanfaat, diterimanya amalan, dan juga rezeki yang halal. Dalam ayat yang lain, warzuqni ilman tanfa'uni bih. Ya Allah, berikanlah kepadaku ilmu yang bermanfaat, yang dengannya aku mendapatkan manfaat. Kalau kita lihat bahwa tanda ilmu yang bermanfaat itu, yang pertama adalah mendekatkan seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan menjadikan dia sekaligus juga takut kepada Allah. Ini ciri ilmu yang bermanfaat. Dia makin dekat kepada Allah, sekaligus juga makin takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itulah para ulama menyatakan, man yazdad lahu ilmun lam yazdad lam tazdad lahu khasyah lam yazdad indallahi illa bu'da. Barang siapa yang bertambah ilmu tapi dia tidak makin mendekat kepada Allah, malah sebaliknya dia makin jauh kepada Allah, maka itu berarti ilmu yang tidak bermanfaat. Adapun yang berikutnya, tanda ilmu yang bermanfaat, seseorang makin cinta akhirat. Seseorang makin berkurang kecintaannya kepada dunia, dan makin bertambah kecintaannya kepada akhirat. Ini patut menjadi evaluasi kita. Kalau kita menuntut ilmu, oh saya makin tidak cinta dunia, walaupun tetap memang itu satu kewajiban karena kita hidup di dunia, tetapi sebagaimana yang dijelaskan batas-batasnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya, dan kita lebih cinta kepada akhirat, itu berarti ilmu kita bermanfaat.
Adapun yang berikutnya adalah kita tidak senang pujian dan juga tidak berbangga terhadap ilmu yang telah kita dapatkan. Beda antara bersyukur kepada Allah dengan berbangga dan menjadi sombong. Ketika seseorang bersyukur kepada Allah, dia mengetahui satu hukum, dia mendapatkan ilmu yang bermanfaat, kemudian dia bersyukur kepada Allah, maka itu adalah ilmu yang bermanfaat. Tetapi kalau dia pongah, dia sombong, dan dia senang pujian, berarti itu ilmunya tidak bermanfaat. Pembeda yang selanjutnya adalah ilmu yang bermanfaat diamalkan. Sebab buah daripada ilmu itu adalah amal. Buah daripada ilmu adalah amal. Dan jikalau ilmu tidak diamalkan, berarti ilmu tersebut tidak memberikan manfaat kepada dia. Wallahu ta'ala alam bisawab. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kembali kita pada buku yang sedang kita jelaskan, yaitu buku Al-Wajiz fi Aqidati As-Salafis Shalih Ahli Sunnah wal Jamaah. Di kajian sebelumnya kita telah membahas tentang definisi akidah. Tentang definisi akidah, bahwa akidah itu dari sudut bahasa adalah ikatan. Dan yang dimaksud ikatan di sini adalah ikatan yang maknawi, ikatan keyakinan yang ada dalam hati, yang tidak bercampur dengan keraguan sedikit pun. Itulah yang disebut dengan akidah. Adapun akidah dari sudut istilah telah kita sebutkan bahwa seorang hamba beriman dengan sepenuhnya dengan rububiyah Allah Subhanahu wa taala, uluhiyah dan asma Allah, serta dia beriman dengan semua apa yang Allah taala beritahukan dan apa yang Allah taala informasikan daripada rukun iman dan hal-hal yang ditetapkan secara gaib. Demikian juga pokok-pokok di dalam Islam. Ini adalah akidah dari sudut istilah, bahwa seseorang meyakini sepenuhnya tentang rububiyah, uluhiyah dan asma Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga dengan semua rukun iman dan hal-hal yang gaib yang telah diberitakan. Demikian juga pokok-pokok dalam ajaran Islam, dan dia meyakini sepenuhnya tanpa ada keraguan sedikit pun. Itulah yang disebut dengan akidah. Pada pembahasan yang lalu demikian. Kita masuk pada pembahasan yang selanjutnya, ibu-ibu, yaitu tentang ta'rifus salaf, tentang definisi salaf. Mungkin kita sering mendengar tentang istilah salaf atau salafi atau salafiyin atau salafiyah atau manhaj salaf. Nah, apakah yang dimaksud dengan salaf itu? Di sini beliau penulis buku ini berkata, yang dimaksud dengan as-salaf adalah ma madha wa taqaddam, segala sesuatu yang telah lewat dan terdahulu daripada kita. Jadi kalau ada sesuatu sudah lewat masanya atau di zaman dulu, itu disebut dengan salaf. Salaf. Salafa syai' salafan. Sesuatu dikatakan salaf ai madha, telah berlalu, telah lewat. Was-salafu al-jama'atul mutaqaddimun. Yang dimaksud dengan salaf adalah sekelompok orang yang telah berlalu, yang hidup di zaman dahulu. Jadi sekelompok orang atau satu kaum yang hidup di zaman dahulu kala, di masa lampau. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Falamma asafuna intaqamna minhum." Dan ketika mereka mendurhakai kami, kata Allah Subhanahu wa taala, menjadikan kami murka, maka kami hukum mereka. Fa aghraqnahum ajma'in, kami tenggelamkan mereka. Fa ja'alnahum salafan
wa mathalan lil akharin, dan kami jadikan mereka orang yang terdahulu dan sebagai masal, contoh pelajaran bagi orang yang lain yang datang sesudahnya. Jadi salaf itu adalah orang yang terdahulu. Di sini Allah Subhanahu wa taala menyatakan, yakni kami jadikan mereka yang kami hukum tadi sebagai salaf atau sebagai orang yang terdahulu yang melakukan amalan-amalan supaya hukuman tersebut menjadi pelajaran bagi umat-umat sesudahnya. Ini makna salaf. Kemudian beliau mengulangi wassalafu, dan kembali kita tegaskan dari sudut bahasa. Semua definisi itu ada dua, sebagaimana kita ketahui, ada dari sudut bahasa dan ada dari sudut istilah. Wassalaf, sekali lagi kata beliau, yang dimaksud dengan salaf secara umum dari sudut bahasa adalah man taqaddamaka min abaik wa li qarabatika alladziina hum fawqaka fis sinni wal fadli. Jadi semua orang, siapapun dia, ibu-ibu, yang telah meninggal di masa lalu, baik itu pendahulu dari kalangan keluarga kita atau yang lainnya, yang mereka mempunyai keutamaan atau kelebihan dari sudut usia atau keutamaan. Jadi semua orang yang telah lalu, yang telah berlalu, yang telah wafat, umumnya atau dominannya mereka punya kelebihan dan keutamaan, kemudian wafat, itu disebut dengan salaf. Makanya ketika disebut dengan salaf, karena ada konotasi positif, pujian dan keutamaan, maka kalau salaf kita ketemu di kitab, di buku, itu biasanya merujuk kepada as-salafus salih, salafu as-salih. Sebab salaf itu memang dominannya kalau ada keutamaan, untuk dikenang, dijadikan contoh, tauladan, dan diikuti. Kemudian beliau masuk pada pembahasan makna istilah tentang kalimat salaf. Beliau menyatakan, idza utlika salafu 'inda ulama ittiqad, ketika ada kalimat salaf disebut oleh para ulama ahlu sunnah wal jamaah, terutama dalam pembahasan tentang manhaj atau pembahasan tentang akidah tauhid, maka itu tidak lepas daripada merujuk generasi sahabat atau sahabat dan juga tabi'in, atau sekaligus merujuk pada 3 generasi, sahabat, kemudian tabi'in, kemudian tabi'ut tabi'in. Jadi salaf itu bisa jadi para sahabat, atau yang dimaksud adalah sahabat dan tabi'in, tetapi umumnya adalah 3 generasi, sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in. Apa definisi sahabat? Sahabat itu adalah man laqiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma huwa mu'min walau sa'ah. Yang dimaksud dengan sahabat itu adalah seseorang yang berjumpa atau melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan beriman, walaupun hanya sejenak, sekilas, sebentar saja. Itu adalah definisi yang dimaksud dengan sahabat. Jadi kalau ada seseorang di zaman Nabi pernah berjumpa atau melihat Rasulullah SAW dalam kondisi dia apa tadi? Beriman, walaupun jumpanya hanya sekali, walaupun hanya sebentar, maka telah sah disematkan pada dia istilah sahabat. Dia adalah sahabat. Adapun tabi'in adalah seseorang yang berjumpa dengan sahabat. Jadi tabi'in itu di bawahnya. Adapun tabi'ut tabi'in, mereka yang berjumpa dengan tabi'in.
Demikian ibu-ibu. Minal quruni al-mufaddalah, daripada 3 generasi utama atau 3 generasi emas. Sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, khairun nasi qarni, thumma alladhina yalunahum, thumma alladhina yalunahum. Seutama dan sebaik-baik manusia adalah para sahabatku, kata Nabi. Kemudian para tabi'in sesudahnya, kemudian sesudahnya yaitu tabi'ut tabi'in. Tetapi tidak semua mereka yang hidup di zaman Nabi disebut dengan salafus saleh. Sebab di zaman Nabi kan tentu saja kita tahu ada kafir Quraisy. Ada juga mereka yang menolak dakwah Islam dan tidak beriman serta meninggal di dalam kekafiran. Ada juga kaum munafik. Maka yang dimaksud adalah as-salaf dengan tambahan as-salih. Ya, salafus salih. Demikian juga di kalangan tabi'in, mereka yang mengikuti Rasulullah SAW. Demikian juga di kalangan tabi'ut tabi'in. Nah, mereka yang mengikuti Al-Quran dan hadis dan senantiasa melazimi sunnah Rasulullah SAW dari kalangan sahabat, tabi'in dan tabi'ut tabi'in, mereka lah yang dipuji oleh Rasulullah SAW alaihi wasallam. Karena itulah mereka diakui oleh para ulama secara ijma' bahwa mereka adalah para a'immah, para imam. Mereka mempunyai keutamaan. Mereka patut menjadi contoh dan tauladan. Kepada mereka lah kaum muslimin harus berpegang dan beriman serta berislam. Dan juga para sahabat tabi'in dan tabi'ut tabi'in itu dikenal karena mereka senantiasa yang mengingatkan akan bid'ah. Demikian juga senantiasa memotivasi kaum muslimin di atas sunnah. Memotivasi kaum muslimin di atas sunnah. Dan para sahabat itu bertingkat-tingkat. Para sahabat tentu saja bertingkat-tingkat. Yang paling utama tentu saja adalah Abu Bakar As-Siddiq. Itu sahabat yang paling mulia. Kemudian yang berikutnya adalah khalifah yang 4, Abu Bakar radhiyallahu taala anhu. Kemudian sesudahnya Umar bin Khattab, kemudian Utsman bin Affan dan Ali bin Abi Thalib. Kemudian sisa yang 6 bersama yang 4 tadi yang disebut dengan sahabat al-mubasysyaruna bil jannah, sahabat yang diberitahukan oleh Rasulullah SAW bahwa mereka dijamin masuk surga. Ada 10 sahabat yang dijamin masuk surga. Ya, khalifah yang keempat, ya seperti itu. Kemudian diantaranya adalah Abdurrahman bin Auf. Kemudian sahabat-sahabat yang lainnya disebutkan oleh Rasulullah SAW nama-namanya 10 orang sahabat yang dijamin masuk surga. Nah, kemudian sesudah itu adalah mereka yang ikut serta dalam peperangan Badar, perang yang pertama yakni perang Badar. Nah, mereka yang ikut dalam peperangan Badar tersebut adalah sahabat yang mulia, paling mulia sesudah 10 sahabat yang dijamin masuk surga. Kemudian sesudah itu mereka yang ikut Bai'atul Aqabah yang pertama, kemudian selanjutnya dan yang berikutnya secara umum sahabat yang disebut dengan sahabat Muhajirin lebih utama daripada sahabat Ansar. Dan dari sudut waktu sahabat yang utama adalah sahabat yang masuk Islam sebelum penaklukan kota Mekah. Ya, sebelum penaklukan kota Mekah. Sebab kan sesudah penaklukan kota Mekah banyak berbondong-bondong. Nah, ini tentang sahabat Rasulullah SAW. Disebut dengan as-salafus salih, 3 generasi tadi. Sahabat, tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Allah Ta'ala berfirman di dalam surah An-Nisa ayat 115, وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى
wa yattabi' ghayra sabilil mu'minina nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira. Dan mereka yang menentang Rasulullah SAW, tidak mengikuti sunnah Rasulullah SAW, setelah jelas bagi mereka petunjuk dan mereka mengikuti jalan selain jalannya orang yang beriman. Di zaman Rasulullah yang beriman tentu saja merujuk kepada siapa, ibu-ibu? Para sahabat. Jadi mereka yang menentang Rasulullah dan menentang cara beraganya para sahabat, mereka tidak mengikuti sunnah Rasulullah SAW dan para sahabat, nuwallihi ma tawalla, kami akan palingkan mereka, wa nuslihi jahannam, dan kami akan masukkan mereka ke neraka jahannam. Ke neraka jahannam. Ini adalah dalil firman Allah Subhanahu wa taala bahwa kita wajib mengikuti Rasulullah dan al-mu'minin di zaman Nabi, yaitu para sahabat. Penjelasannya ibu-ibu adalah bahwa kita wajib memahami dan mengamalkan Islam sesuai dengan apa yang diajarkan oleh dan diamalkan oleh Rasulullah SAW, dan juga dipahami dan diamalkan oleh para sahabat. Seperti itu. Allah Ta'ala juga berfirman memuji para sahabat was-sabiqunal awwalun, dan mereka yang terdahulu pertama-tama masuk ke dalam Islam dari kalangan muhajirin dan ansar, walladzina taba'uuhum biihsanin, dan mereka yang mengikuti para sahabat muhajirin dan ansar tadi sampai hari kiamat. Ya, sampai hari kiamat. Radhiyallahu anhum wa radu'an, Allah Ta'ala ridha kepada mereka dan mereka ridha kepada Allah. Allah Ta'ala siapkan bagi mereka surga yang mengalir di bawahnya sungai, mereka kekal di dalamnya, dan itu adalah keberuntungan yang sangat nyata. At-Taubah ayat ke-100. Di sini Allah Subhanahu wa taala menyatakan pujian kepada para sahabat dan mereka yang mengikuti para sahabat. Makanya kalau sahabat itu di belakang namanya disematkan radhiyallahu anhu. Radhiyallahu anhu itu dua makna yang terkandung. Yang pertama adalah al-ikhbar, pemberitahuan, kalimat informasi bahwa memang para sahabat itu telah diridhai oleh Allah, dan para sahabat juga telah ridha kepada Allah. Jadi penegasan dari kita menginformasikan ketika kita sematkan di belakang sahabat itu ada radhiyallahu anhu. Misalkan Ali radhiyallahu anhu, Ali ini ridha kepada Allah dan Allah juga ridha kepada dia. Yang kedua adalah doa. Kita mendoakan para sahabat. Maka ciri Ahlus Sunnah wal Jamaah itu adalah at-talahhum wa doa, senantiasa memuji, memandang positif dan mendoakan serta mencontoh para sahabat. Tentu saja beda dengan Syiah. Kemudian Allah Ta'ala juga berfirman khairun nasi qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim. Sebaik-baik manusia secara umum atau sebaik-baik kaum muslimin secara khusus itu adalah mereka yang hidup pada zamanku. Pada zaman Rasulullah SAW berarti adalah para sahabat. Para sahabat yang dimaksud adalah totalnya ketika Rasulullah SAW saat haji wada' atau saat sebelum wafat itu kurang lebih jumlahnya 100.000 lebih, 100 sekian ribu. Itulah yang dimaksud dengan para sahabat. Sebaik-baik manusia atau sebaik-baik kaum muslimin, kalau kita maknai secara khusus, kaum muslimin yang paling utama itu adalah kaum muslimin yang hidup di zamanku, kemudian generasi sesudahnya dan generasi sesudahnya. Maka Al-Imam Ibnu Rajab Al-Hambali beliau menulis satu kitab Fadlu Ilmi Salafi 'alal Khalafi, keutamaan ilmu salaf di atas generasi belakangan. Beliau di sana menegaskan bahwa para salafus salih
adalah mereka yang telah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala kedalaman ilmu dan kesahihan ilmu mereka. Jadi yang belakangan mengikuti yang duluan. Mengikuti yang duluan yaitu salaf. Salaf lawan katanya adalah khalaf. Kalau salaf artinya apa tadi? Mereka yang terdahulu. Kalau khalaf artinya adalah mereka yang belakangan, Dan Rasulullah SAW beserta sahabatnya, tabi'in, dan mereka yang mengikuti Rasulullah, sahabat dan tabi'ut tabi'in, itulah yang disebut dengan salafiyyin. Jadi Rasulullah, sahabat, tabi'in dan tabi'ut tabi'in itu disebut dengan salaf. Mereka yang terdahulu, generasi terbaik yang mempunyai keutamaan ilmu, pemahaman, akidah dan amalan serta akhlak. Nah, yang mengikuti di belakang mereka ditambahkan ya nisbah. Ya nisbat itu maksudnya adalah orang yang mengikuti. Kalau salaf, orang yang terdahulu yang diikuti. Kalau ada tambahan ya menjadi salafi. Salafi itu artinya adalah orang yang mengikuti salaf. Jamaknya adalah salafiyun atau salafiyyin. Seperti itu. Wa tahdidu zamani laisa syartan fi dzalik. Kemudian pembatasan zaman bukan berarti telah selesai salaf tersebut. Kan tadi salaf itu khusus merujuk pada 3 generasi, sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in. Tidak berarti ketika mereka telah meninggal, wafat, zaman telah berlalu, tidak ada lagi yang disebut dengan salaf. Maka setiap orang yang mengikuti salaf, ya mereka disebut adalah orang yang berjalan di atas manhaj salaf. Seperti itu. Fakullu man wafaqal kitab was sunnata fahuwa min atba'is salaf. Salaf itu dijamin kemurnian ilmu, pemahaman dan pengamalan mereka dan pencontohan mereka terhadap Rasulullah SAW. Nah, siapapun yang mencocoki dan mengikuti salaf tadi disebut dengan pengikut salaf, walaupun hidupnya terpisah oleh rentang waktu yang sudah sangat lama. Misalkan di akhir zaman, contohnya kita, ya selama kita berusaha mengikuti, maka disebut dengan salafi. Orang yang menjadikan salaf sebagai contoh suri tauladan. Kemudian di sini beliau menegaskan bahwa salaf ini wajib diikuti, sebab salaf ini termasuk di dalamnya yang paling utama adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Rasulullah SAW itu adalah salaf. Maka Rasulullah SAW pernah menyatakan kepada Fatimah, nikmas salafu ana, sebaik-baik salaf adalah aku, kata Rasulullah SAW. Allah Ta'ala berfirman, Muhammadur Rasulullah, Muhammad adalah Rasulullah. Walladzina ma'ahu asyiddau 'alal kuffari rahama'u bainahum. Dan mereka yang mengikuti Rasulullah SAW bersama beliau, mereka sangat tegas terhadap orang kafir dan sangat welas asih terhadap sesama kaum muslimin. Mereka ruku', sujud, mereka ikhlas beribadah mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala, dan tampak pada wajah mereka tanda-tanda sujud. Itulah pemisalan mereka telah disebut dalam Taurat, dalam Injil, surah Al-Fatah ayat ke-29. Di sini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan Muhammad Rasulullah. Beliau adalah salaf dan mereka
yang bersama Rasulullah SAW, yakni para sahabat, dipuji dengan banyak pujian. Allah Ta'ala juga menggandengkan ketaatan kepada Allah dengan ketaatan Rasulullah SAW. Allah Ta'ala berfirman, wa man yuti'illah wa rasulah faulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada'i wassalihin wa hasuna ulaika rafiqa. Barang siapa yang dia taat kepada Allah, taat kepada Rasulullah SAW, mereka akan dibangkitkan bersama dengan orang yang telah Allah Ta'ala anugerahi keutamaan-keutamaan, yaitu di kalangan orang yang dipuji oleh Allah, para nabi, siddiqin, syuhada, dan sholihin, yakni para sahabat. Mereka akan dibangkitkan bersama para nabi dan para sahabat serta salafus salih dari kalangan tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Kemudian ibu-ibu, Allah Subhanahu wa taala menjadikan ketaatan kepada Allah itu sama dengan ketaatan kepada Rasulullah SAW. Mayyuti Rasul faqad ata Allah. Barang siapa yang taat kepada Rasul, berarti dia sama saja taat kepada Rasulullah. Maka tidak boleh dan sesat golongan yang hanya berpegang kepada Al-Quran, golongan yang disebut dengan Quraniyun atau golongan tafsiriyun. Mereka membuat majlis misalkan, kemudian mereka menafsirkan dan mengadakan majlis-majlis tafsir Al-Quran, dan mereka mengabaikan serta mencampakkan sunnah atau hadis Rasulullah SAW. Ada di kalangan kaum muslimin, termasuk juga di Indonesia, yang mereka hanya berpegang kepada Al-Quran dan tidak berpegang kepada hadis. Ya, ini hati-hati ibu-ibu. Ini adalah kelompok yang sesat. Nah, kemudian Allah Subhanahu wa taala juga menginformasikan kepada kita bahwa tidak taat kepada Rasulullah SAW itu bisa menghapuskan amalan. Bisa menghapuskan amalan. Allah Ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu atii'ullaha wa atii'ur rasula wa la tubtilu a'malakum. Wahai orang yang beriman, taatlah kepada Allah, taatlah kepada Rasulullah, dan jangan kalian hapuskan pahala ibadah kalian dengan tidak taatnya kalian kepada Rasulullah SAW. Jadi bagi mereka yang disampaikan hadis Rasulullah, bagi mereka yang telah didakwahkan Rasulullah itu begini loh, ini hadis sahihnya, ini tidak ada diajarkan oleh Rasulullah, ini bid'ah, ini sunnah, kemudian dia tolak, itu salah satu bahayanya adalah amalan pahala dia sebelumnya bisa terhapus, bahaya. Kemudian juga di sini beliau menyebutkan firman Allah Subhanahu wa taala yang berisi larangan bagi kaum muslimin supaya tidak menyelisihi Rasulullah. Jadi kewajiban kita ibu-ibu adalah ittiba'. Aslul Islam wa qaidatuhu aslan. Pokok Islam itu ada dua. Yang pertama adalah kita ikhlas beribadah hanya kepada Allah dan menjauhi kesyirikan. Yang kedua, kita beribadah dengan mutaba'ah atau mencontoh kepada Rasulullah SAW dan menjauhi bid'ah. Dua ini. Yang pertama adalah tuntutan syahadat, kalimat syahadat la ilaha illallah. Yang kedua adalah konsekuensi atau tuntutan syahadat wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Jadi kalau kita ditanya apa sih pokok Islam? Ya, pokok Islam adalah mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dengan cara hanya beribadah, hanya ikhlas ibadah kepada Allah dan menjauhi kesyirikan. Yang kedua, beribadah sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW dan menjauhi bid'ah.
Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may ya'sillaha wa rasulahu wa yata'adda hududahu yudkhilhu naran khalidan fiha wa lahu 'adzabun muhin." Surah An-Nisa ayat ke-14. Barang siapa yang bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya dan dia melampaui batas, Allah Ta'ala campakkan dia ke dalam neraka dan kekal di dalamnya dengan siksa yang hina. Dengan siksa yang hina. Maka seorang muslim terikat ketika ibadah untuk mencocoki dengan sunnah dan apa yang telah dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Sunnah lawannya adalah bid'ah. Tidak mungkin seseorang menjadi ahlu sunnah kalau amalannya semuanya bid'ah. Itu disebut bukan ahlu sunnah, menjadi ahlul bid'ah. Seperti itu. Tetapi tidak semua ibu-ibu orang yang melakukan bid'ah otomatis menjadi ahlul bid'ah. Ahlul bid'ah itu kalau dia sudah disampaikan, didakwahi, tapi tetap ngotot. Dia juga terang-terangan melakukan bid'ahnya tanpa malu dan sembunyi-sembunyi. Kemudian dia juga mengajak orang lain untuk melakukan bid'ah. Orang seperti ini sebutannya adalah ahlul ahwa'i wal bid'ah, ahlul bid'ah. Disebut dengan ahlul bid'ah. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, "Wa ma ataakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Wattaqullaha innallaha syadidul 'iqab." Apa yang Rasulullah SAW perintahkan kepada kalian, lakukan. Apa yang Rasulullah SAW melarang daripada kalian, tinggalkan. Bertakwalah kalian kepada Allah. Allah sesungguhnya maha pedih dan maha keras siksanya. Makanya Rasulullah SAW mengingatkan, "Ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum wa ma nahaitukum anhu fantahu." Apa yang aku perintahkan, jangan banyak tanya, lakukan sesuai kemampuan kalian. Dan apa yang aku larang maka kalian tinggalkan. Kalian tinggalkan. Dan Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita supaya menjadikan Rasulullah SAW sebagai hakim, sebagai pemutus pada setiap permasalahan yang kita hadapi ataupun perselisihan jikalau itu terjadi. Jikalau ada ikhtilaf, perbedaan pendapat, jikalau ada masalah di kalangan kaum muslimin, maka yang menjadi hakim dan pemutusnya adalah Rasulullah SAW. Hadis-hadis beliau. Allah Ta'ala berfirman, "Fala rabbika la yu'minuna hatta yuhaqqimuka fima syajara bainahum." Sungguh demi Allah, kalian tidak beriman sampai menjadikan Rasulullah SAW sebagai hakim pemutus dari segala hal yang diperselisihkan di antara kalian. Kemudian kalian tidak mendapatkan sama sekali penolakan dalam hati kalian. Kemudian juga, ini sangat banyak kita bacakan dalil-dalil yang beliau bawakan. Poin lain, beliau menegaskan bahwa Rasulullah SAW itu adalah contoh dan sari tauladan. Jadi Rasulullah SAW itu adalah contoh dan sari tauladan pada semua aspek kehidupan. Beliau adalah ayah yang baik bagi seorang ayah. Beliau adalah komandan yang sangat luar biasa bagi mereka yang memimpin pasukan. Beliau adalah pedagang yang patut dijadikan contoh bagi mereka yang berdagang. Beliau juga adalah banyak dalam semua bidang kehidupan. Beliau adalah suri tauladan yang wajib kita contoh. Allah Ta'ala berfirman, "Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah." Sungguh pada diri Rasulullah SAW itu adalah contoh tauladan yang paling baik. Yang paling baik. Maka tidak boleh kalau Rasulullah SAW tidak mencontohkan, kita lakukan. Kita lakukan. Itu tidak boleh.
bahaya, nanti bisa jatuh pada bid'ah. Tandanya atau cara menganalisanya, kata para ulama, adalah jikalau ada sesuatu yang dilakukan sepeninggal beliau yang itu ada motivasinya untuk menambah ketaatan atau pahala di sisi Allah, sedangkan pada sisi yang lain tidak ada penghalangnya yang menghalangi, maka konklusi atau hasilnya perbuatan tersebut adalah bid'ah. Jadi sesuatu yang dilakukan ada motivasinya di zaman Nabi, tetapi di zaman Nabi tidak ada penghalangnya, dan Rasulullah SAW sengaja meninggalkan, demikian juga para sahabat, maka amalan tersebut wajib kita tinggalkan. Amalan ibu-ibu ya, bukan make, bukan pesawat, bukan apa lagi, handphone. Antum a'lamu bi umuri dunyakum. Ini khusus amalan, hal-hal yang berkaitan dengan syariat Islam. Kalau Rasulullah SAW tidak melakukan sesuatu yang dilakukan oleh orang zaman saat ini atau sepeninggal beliau, satu amalan tersebut ada motivasinya. Biasanya motivasi melakukan satu amal apa ibu-ibu? Mendekatkan diri kepada Allah, mendapatkan keridhaan dan pahala. Betul Bu ya? Kemudian sesuatu tadi di zaman Rasulullah SAW tidak ada penghalangnya, tetapi kita lihat dan kita ketahui secara pasti Rasulullah dan para sahabat tidak melakukannya. Nah, berarti itu adalah bid'ah ibu-ibu. Berarti itu apa? Bid'ah. Contoh yang gampang misalkan, banyak contohnya, puluhan bahkan ratusan. Contoh gampang tahlilan. Yang gampang. Pertama, Rasulullah SAW dan para sahabat tahlilan enggak? Enggak. Tahlilan ini amalan dalam Islam, amalan yang dihubungkan dengan Islam. Motivasinya apa? Motivasinya adalah menambah pahala. Bahkan konon adalah menjadi paket pahala kepada orang yang telah wafat. Kemudian kita lihat, apakah Rasulullah SAW dan para sahabat melakukannya? Jawabannya adalah tidak. Kalau Rasulullah melakukan berarti bukan bid'ah, tapi adalah sunnah. Kemudian kita lihat motivasi ini ada nggak di zaman Nabi? Motivasi supaya berislam secara bagus, menambah amal, menambah pahala, tambah dekat kepada Allah. Motivasi ini pasti ada. Sebab Rasulullah SAW dan para sahabat itu mereka telah melakukan semua keutamaan dalam Islam. Tidaklah ada keutamaan kecuali Rasulullah dan para sahabat paling terdepan. Tidak ada yang luput sedikit pun. Tapi kalau Rasulullah SAW dan para sahabat nggak melakukannya. Lanjut, ada nggak penghalang zaman dulu? Mungkin saja dulu Rasulullah SAW nggak mau tahlilan karena nggak bisa. Ada penghalangnya. Zaman dulu ada penghalang nggak untuk tahlilan, Bu? Enggak. Maka kenapa Rasulullah SAW sengaja meninggalkan? Walaupun ada motivasi dan tidak ada penghalangnya, kecuali satu-satunya adalah karena itu memang bukan bagian daripada Islam. Maka Umar bin Khattab beliau menyatakan, apa yang menjadi ajaran Islam saat diturunkan firman Allah, al-yawma akmaltu dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam madina, maka sampai hari kiamat tetap merupakan bagian syariat Islam. Dan apa yang
tidak menjadi syariat Islam saat diturunkan firman Allah, al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum Islam madina, sampai hari kiamat tetap bukan bagian daripada Islam, walaupun diada-adakan, walaupun dilakukan oleh manusia kebanyakan. Maka Aisyah juga menyatakan, barang siapa yang menyatakan Rasulullah SAW belum menyampaikan, ada yang belum beliau sampaikan, maka dia telah menuduh Rasulullah SAW khianat. Telah menuduh Rasulullah SAW khianat dalam penyampaian syariat Islam. Kemudian di sini beliau menambahkan kembali bahwa kita, kata beliau, itu wajib mengikuti Rasulullah SAW, sebab Allah Ta'ala telah menggandengkan keridaan Allah dengan keridaan Rasulullah. Wallahu wa rasuluhu ahaqqu ayyurduhu in kanu mu'minin. Allah dan Rasulnya, keridaan keduanya itu wajib didahulukan kalau kalian beriman. Allah Ta'ala juga menjadikan ittiba kepada Rasulullah SAW alamat daripada kecintaan. Kalau kita cinta kepada Rasulullah, kita pasti mutaba'ah. Mutaba'ah itu artinya mengikuti. Seseorang kalau mencintai pasti akan ikut. Sebagaimana disebutkan bahwa Rasulullah SAW bersabda, la yu'minu ahadukum hatta hawahu tab'an au tabi'an lima ji'tu bih. Kalian tidak beriman sampai hawa nafsu kalian tunduk sepenuhnya mengikuti syariatku. Kemudian disebutkan dalam sebuah syair, innal muhibba liman yuhibbu muti'u. Tanda cinta adalah mengikuti orang yang dia cintai. Walihada kana marji'as salafis salih inda tanazu'i huwa kitabullah wa sunnatu rasuli sallallahu alaihi wasallam. Karena itulah marji' atau pemutus yang menjadi pegangan yang diikuti oleh salafus salih, para sahabat di zaman dulu, tabi'in dan tabi'ut tabi'in, ketika berselisih mereka melihat kepada Al-Qur'an dan sunnah Nabi. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah wa rasuli in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir. Kalau kalian berselisih, kembalikan apa firman Allah dan apa yang disabdakan oleh Rasulullah SAW. Setelah itu tundukkan hawa nafsu, selesai, titik. Di sini mungkin saja terjadi perbedaan pendapat, kan begitu Bu ya? Maka para ulama menegaskan berkali-kali, yang pertama yang menjadi sumber rujukan di dalam Islam itu adalah Al-Quran dan hadis. Al-Quran dan hadis. Al-Quran dan hadis dipahami dan diamalkan dengan pemahaman dan pengamalan siapa ibu-ibu? Al-Quran dan hadis dipahami dan diamalkan sesuai dengan pemahaman dan pengamalan para sahabat. Seperti itu. Sehingga selesai. Nah, bagaimana cara kita tahu tentang penjelasan Al-Quran? Para ulama telah menulis kitab tafsir. Bagaimana kita tahu tentang hadis Rasulullah SAW? Buku-buku hadis. Ya, contohnya Bukhari, Muslim, Ashabus Sunan beserta syarahnya. Bagaimana kita tahu perkataan dan pengamalan para sahabat? Juga lengkap dalam kitab-kitab para ulama. Seperti itu. Nah, lalu bagaimana jikalau para sahabat berbeda pendapat? Yang pertama, kalau tentang satu hal para sahabat sepakat
kita tentu saja wajib mengikuti kesepakatan para sahabat. Sahabat tidak berbeda pendapat dalam masalah tauhid, poin-poin dalam akidah. Kita wajib ikut, nggak ada pilihan sama sekali. Ya, dengan alasan apapun. Bagaimana kalau sahabat ada dua pendapat? Maka kita mengikuti salah satunya, ya, dengan argumentasi yang dikuatkan oleh para ulama yang kita ikuti. Tapi dengan catatan kita tidak lepas dari dua pendapat tadi, atau tidak mengadakan pendapat yang ke berapa ibu-ibu? Para sahabat sudah dua ini, kita nggak boleh ketiga. Para sahabat pendapat, contohnya misalkan para sahabat berpendapat misalkan wanita yang haid, wanita yang hamil dan menyusui, ada yang menyatakan qadha, ada yang menyatakan fidyah. Ya. Kita jangan nambah pendapat yang lain. Contoh misalkan sahabat ada 3 pendapat, kita tidak boleh mengadakan pendapat yang keempat. Seperti itu. Jadi seseorang berhati-hati, jangan sampai dalam akidahnya ada akidah yang tidak diajarkan dan dipegang oleh para sahabat. Seseorang berhati-hati dalam ibadahnya, jangan sampai ada ibadah yang tidak dilakukan oleh Rasulullah SAW dan para sahabat. Demikian juga dalam hukum, dalam ketentuan-ketentuan hukum yang lainnya. Maka dengan demikian kata beliau, kesimpulannya adalah salaf yang paling utama. Jadi Rasulullah adalah imam para salafus soleh, dan salafus soleh yang paling utama adalah sahabat, dilanjutkan tabi'in, dilanjutkan tabi'ut tabi'in, dilanjutkan tabi'ut tabi'in. Yang Rasulullah SAW katakan tadi, sebaik-baik manusia adalah golonganku, kemudian sesudahnya, kemudian sesudahnya. Dan maka Allah Ta'ala berfirman, minal mu'minina rijalun sadaqu ma ahlullaha alaihi faminhum man qadha nahbahu wa minhum man yantadhir. Di antara orang yang beriman ada laki-laki yang mulia, mereka telah membenarkan apa yang mereka janjikan kepada Allah. Ada yang telah wafat berlalu dan ada yang menunggu. Ada yang menunggu. Walidha fa sahabatu wa tabi'una lahum hum ahaqqu bil ittiba' min ghairihim. Karena itulah ibu-ibu, maka yang paling berhak kita ikuti adalah para sahabat. Dan alhamdulillah kitab-kitab masih lengkap. Kitab-kitab masih lengkap. Saya sudah menjelaskan bahwa untuk mengikuti para sahabat itu kita bisa lihat dalam buku-buku hadis apa yang diriwayatkan tentang para sahabat, perkataan mereka, amalan mereka, ibadah mereka, akhlak mereka, sejarah hidup mereka, itu lengkap dalam buku-buku hadis. Ya, lengkap dalam buku-buku hadis. Dan itu masuk dalam istilah al-mauquf, dalam istilah al-mauquf. Kalau para sahabat dan kalau kalangan tabi'in dan semisalnya masuk dalam al-maqtu'. Demikian juga dalam buku-buku tauhid. Buku tauhid itu kan sudah mulai ditulis pada abad kedua. Ya, kemudian pada abad ketiga, pada abad keempat. Karena tauhid adalah aspek yang paling penting, maka semua poin-poin tauhid biasanya disandarkan kepada para sahabat. Contohnya yang lumayan lengkap adalah Syarah I'tiqad Ahli Sunnah wal Jamaah. Syarah Usul I'tiqad Ahli Sunnah wal Jamaah ditulis oleh Al-Imam Al-Lalikai. Di sana beliau menyebutkan poin-poin akidah Ahli Sunnah wal Jamaah lengkap dengan sanadnya dari sahabat, kemudian tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Itu kitab yang sangat bagus salah satunya.
Kemudian beliau menyebutkan, jadi para sahabat ini lebih utama untuk diikuti sebab mereka jujur dalam keimanannya. Mereka sangat ikhlas dalam ibadah mereka. Mereka adalah penjaga akidah. Mereka telah mengorbankan semua yang ada pada mereka, dari harta, demikian juga tenaga, bahkan nyawa, untuk menjaga akidah dan menjaga syariat. Mereka adalah contoh tauladan dalam perkataan dan amalan. Karena itulah Allah Ta'ala pilih mereka untuk menyebarkan dan menyampaikan risalah Islam sesudah Rasulullah SAW. Ini yang harus kita ikuti. Kemudian pada bagian selanjutnya beliau mengingatkan hati-hati terhadap bid'ah. Sebab umat Yahudi terpecah menjadi 73 golongan. 71 ya. Kemudian umat Nasrani menjadi 72. Dan umatku akan terpecah menjadi 73. Semuanya masuk neraka Allah kecuali satu. Siapakah mereka wahai Rasulullah? Itu adalah orang yang mengikuti aku dan para sahabatku. Dan tantangan ini ibu lebih berat seiring dengan berlalunya waktu. Makin jauhnya kita dari zaman Nabi, maka makin banyak bid'ah. Maka seseorang harus berpegang teguh kepada sunnah Rasulullah SAW dan sunnah para sahabat. Seperti itu ibu-ibu mungkin yang kita sampaikan, dan setelah ini kita diskusikan tanya jawab. Pembahasan kita tadi adalah tentang definisi salaf dari sudut bahasa dan istilah, kemudian apa yang dimaksud dengan salafus saleh, dan bahwa imam yang menjadi rujukan salafus saleh adalah Rasulullah, dan yang dimaksud dengan salafus saleh itu adalah secara umum Rasulullah, para sahabat, tabi'in dan tabi'ut tabi'in, dan kita yang mengikuti sampai akhir zaman itu disebut dengan pengikut salaf. Seperti itu. Nah, di sini ada beberapa istilah ibu-ibu sebelum saya tutup. Yang pertama, muslim. Ini adalah istilah umum. Siapapun yang beriman dan berislam disebut dengan apa? Muslim. Siapapun yang beriman disebut dengan mukmin. Kemudian kalau kita rinci, muslim ini wajib tanpa kalimat pengecualian. Jadi kalau ibu-ibu ditanya, "Bu, Anda itu muslimkah?" Iya, saya muslim. Tapi kalau Anda ditanya, mukminkah? Mukminahkah? Maka kita menjawab dengan insya Allah. Boleh dengan insya Allah. Kenapa? Setiap orang mukmin pasti sudah muslim, sebagaimana dalam surah Al-Hujurat. Dan tidak setiap muslim adalah mukmin. Kalau dibedakan begitu. Walaupun kan kalau dalam satu ayat atau satu hadis iman dan Islam disebut bersamaan, itu beda makna. Iman itu keyakinan batin dan Islam adalah amalan zahir, rukun Islam. Tapi kalau disebutkan terpisah ayatnya atau hadisnya, iman dan Islam ya sama kurang lebih. Nah, secara umum siapapun yang masuk ke dalam Islam disebut dengan muslim. Muslim ini macam-macam enggak, Bu? Satu warna, satu pemahaman, satu amalan, atau macam-macam? Macam-macam. Nah, kita lihat di zaman para sahabat dulu satu meninggal Rasulullah, muncul namanya golongan Qadariyah. Mereka yang tidak percaya terhadap takdir Allah. Itu baru Rasulullah meninggal, Bu, sudah muncul golongan sesat. Mereka masih disebut muslim enggak waktu itu?
Muslim. Nah, maka para sahabat mengingkari dan membantah golongan Qadariyah. Maka ada Ahlus Sunnah muncul Qadariyah. Awalnya satu, jadi berapa Bu? Awalnya satu ini kaum muslimin. Muncullah Qadariyah. Seakan-akan ada kelompok sempalan sehingga bisa disebut kaum muslimin ada dua. Saat itu Ahlus Sunnah dan kelompok sempalan apa tadi? Qadariyah. Kemudian tidak lama berselang juga muncul golongan yang disebut dengan Khawarij. Khawarij, mereka mengkafirkan setiap yang tidak berhukum dengan hukum Allah secara otomatis dan totalitas tanpa perincian. Dan mereka diperangi oleh para sahabat. Awalnya satu jadi dua, muncul lagi Khawarij jadi berapa? 3. Kemudian berikutnya muncul Syiah yang mengkultus individukan Ahlul Bait yang mereka pilih sesuai hawa nafsu. Menurut mereka Ahlul Bait itu hanyalah Ali dan Fatimah beserta anak dari Ali dan Fatimah yaitu Hasan dan Husain serta keturunan Husain sampai hari kiamat. Dan dipilih 12 orang dari Ali disebut dengan 12 imam. Awalnya para sahabat Ahlus Sunnah kaum muslimin muncul Qadariyah, muncul Khawarij, muncul Syiah. Jadi berapa golongan? 1 Ahlus Sunnah, 3 golongan sempalan. Ini di zaman para sahabat Bu, sudah jadi berapa totalnya? 4. Muncul lagi antitesa yang menolak Qadariyah. Mereka berkeyakinan tidak ada Qadariyah. Maksudnya mereka percaya kepada takdir tapi pasif atau fatalis. Maksudnya nggak ada usaha, nggak ada ikhtiar. Ngapain kita bekerja? Ngapain kita ibadah? Toh kalau juga dapat rezeki akan dapat rezeki. Toh kalau masuk neraka juga masuk neraka. Ngapain beribadah? Ngapain cari rezeki? Golongan Jabariyah. Muncul lagi berikutnya di tengah kaum muslimin namanya Mu'tazilah, mendewakan akal ketika masuk ilmu filsafat. Jadi berapa golongan tuh Bu? Macam-macam muncul lagi. Awalnya nggak masalah, pakai muslim selesai. Nah berarti Islam, setiap orang yang menisbatkan kepada Islam disebut dengan muslim. Apakah setiap muslim Ahlus Sunnah ibu-ibu? Enggak. Ada Ahlus Sunnah, ada Ahlul Bid'ah. Kemudian istilah yang lain yang perlu kita ketahui adalah terkadang ada penyebutan Sunni sebagai lawan daripada Syi'i atau Syiah. Ini pembagian global. Jadi di dunia ini, di dunia kaum muslimin, di dunia Islam maksud saya, ada Sunni, ada Syiah. Syiah ini para ulama katakan bukan termasuk dalam Islam. Siapapun dia yang bukan Syiah adalah Sunni. Sunni tadi bisa dikatakan sebagai Muslim. Muslim, Sunni disebut juga dengan istilah Ahlul Kiblat. Disebut apa Bu? Ahlul Kiblat. Kiblatnya menghadap ke Mekah. Mereka punya hak Bu. Sebagaimana dalam hadis riwayat Abu Hurairah, hak muslim dengan muslim ada 6. Ya kan? Kalau ketemu kita ucapkan salam. Kalau dia ngundang, datang. Kalau dia sakit, jenguk. Kalau dia bersin dan mengucapkan tahmid, kita ucapkan doa yarhamukillah. Kalau dia meninggal, terutama kita kenal, kita ikuti jenazahnya. Ini hak muslim atas muslim yang lainnya. Muslim, Sunni, Ahlul Kiblah. Nah, di kalangan kaum muslimin, Ahlul Kiblah Sunni itu ada yang komitmen
dan dia mengklaim sebagai ahlu sunnah wal jamaah. Namanya klaim itu satu keharusan, tapi kembali diuji betul nggak klaim tersebut. Maka semua kaum muslimin harusnya menisbatkan diri kepada manhaj salaf, mengikuti salaf. Walaupun tadi tergantung lagi di hadapan Allah, apakah betul-betul dia mengikuti salaf ataukah hanya pengakuan. Tapi kita memang wajib ya mengikuti salaf. Akidah kita adalah ahlu sunnah wal jamaah, dan kita berusaha mempelajari dan mengamalkannya seperti itu. Nah, mengikuti Al-Quran, hadis, pemahaman dan pengamalan para sahabat secara sederhana kalau diwakilkan satu kalimat disebut dengan kalimat salafi. Mengikuti Quran, sunnah sesuai pemahaman dan pengamalan para salafus saleh. Salafi artinya orang yang mengikuti salaf as-saleh, berusaha. Kita tidak mengklaim bahwa tazkiyah. Jadi ada tazkiyah, Bu, ada informasi. Ketika seseorang menyatakan saya muslim, ya, itu kan masih tanda tanya. Tapi kalau kita tegaskan saya mengikuti salafus saleh, itu adalah kalimat pemberitahuan dan bukan penyucian diri, tazkiyah. Jadi kita ngasih tahu orang lain bahwa yang saya ikuti ini adalah Al-Quran dan hadis serta salaf as-salih, pemberitahuan. Dan kita berbangga. Tapi bukan berarti kita mensucikan diri kita bahwa saya ini sudah pasti salafus sesuai. Namanya salaf, mereka adalah ideal, generasi emas. Tapi yang namanya salafi tentu saja macam-macam, Bu, ya. Ada yang dia imannya lagi naik, ada yang imannya lagi turun, ada yang dia taat, ada yang dia maksiat. Tetapi secara umum akidah dia adalah akidah salaf, dan itu satu kelebihan yang sangat luar biasa. Saya kira ini ringkasnya pembahasan tentang istilah salafus saleh. Dan sebagai kesimpulan tadi bahwa yang menjadi rujukan bagi kita adalah dalam mengamalkan Islam, mengamalkan Al-Quran, itu adalah pemahaman dan pengamalan Rasulullah SAW dan para sahabat, juga tabi'in dan tabi'ut tabi'in. 3 generasi emas. 3 generasi emas tadi disebut dengan salafus salih, dan kita berusaha mengikuti pemahaman dan pengamalan para salafus salih, berusaha mengikuti seperti itu, tidak mengklaim tetapi berusaha mengikuti. Dan kita juga tidak mentazkiyah diri kita, tetapi kita informasikan bahwa kita, manhaj kita adalah ahlus sunnah wal jamaah, mengikuti salafus salih seperti itu. Semoga bermanfaat. Jazakumullah ibu-ibu atas kedatangannya, semoga saja dicatat oleh Allah SWT sebagai pahala. Mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.